Prediksi Carabao Cup Manchester United versus West Ham menanti Daya Magis Old Trafford. Berikut ini prediksi pertandingan Piala Liga Inggris Carabao Cup putaran ketiga antara Manchester United versus West Ham yang akan digelar hari Kamis 23 September 2021 pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pasukan Ole Gunnar Solskjaer sudah berhasil memetik kemenangan 2-1 atas The Hammers di London Stadium pada hari Minggu kemarin. Kemenangan atas West Ham itu bagikan obat beli berlara bagi setan merah yang baru saja dikalahkan oleh Young Boys dengan skor 2-1 di laga pembuka Liga Champions musim ini. Selain itu, ini juga menegaskan superioritas Man United di Liga Inggris setelah meraih 13 poin dari 5 pertandingan pertama Liga, memututi Chelsea dan Liverpool yang unggul dalam koleksi gol. Dengan Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, dan Paul Pogba mungkin bakal diparkir, sejumlah anggota tim yang kurang menit bermain akan diberi kesempatan bermain seperti Donny van de Beek, Anthony Martial, Jadon Sancho, Jesse Lingard hingga Tom Heaton. Meski begitu, Solskjaer mengaku tetap percaya diri anak asuhnya bakal kembali memetik hasil maksimal dalam laga kali ini. Di sisi lain, David Moyes selaku pelatih West Ham menyebut timnya sudah tampil bagus saat bersua Man United di Liga Inggris. Ia mengaku puas dengan cara bermain timnya meski akhirnya kalah. Oleh karenanya dalam pertemuan kali ini, Moyes tak banyak melakukan perubahan dari sisi strategi. Saya pikir kami menampilkan permainan yang sangat bagus. Saya tidak melihat kami memiliki kekurangan besar, tetapi memang kami kurang beruntung, kata David Moyes dikutip dari laman resmi West Ham. Dalam laga ronde ketiga Carabao Cup nanti, West Ham sudah dapat memainkan penyerang andalan mereka, Michail Antonio, yang absen pada akhir pekan lalu karena masih dalam masa hukuman kartu merah. Kekalahan dari Man United akhir pekan lalu membuat West Ham hanya mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan Liga Inggris terakhir dan kini lengser di posisi ke-8. Meski begitu, performa West Ham terbilang tidak buruk. Usai mengalahkan Newcastle United dan Leicester City di Liga Inggris, mereka juga menang 2-0 melawan Dynamo Zagreb di laga pembuka Liga Eropa. West Ham perlu mewaspadai Daya Magis Old Trafford yang belum pernah berhasil mereka taklukkan dalam 14 tahun terakhir. Kemenangan teratas West Ham di kandang Man United itu ada saat laga terakhir Liga Inggris musim 2006-2007. Manchester United seriusi perburuan Frank Kessie. Asa AC Milan untuk mempertahankan Frank Kessie menemui kendala baru. Manchester United dilaporkan akan serius mengejar sang gelandang di tahun 2022. Mundo Deportivo mengklaim bahwa ada banyak tim yang mulai ambil ancang-ancang mendatangkan Kessie. Salah satunya adalah Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik dengan prospek mendaratkan Kessie di tahun 2022 nanti. MU saat ini tengah membutuhkan gelandang baru. Mereka butuh gelandang yang dominan dan mampu mempertahankan bola dengan baik. Kessie dinilai punya kualitas yang dibutuhkan MU, sehingga setan merah tertarik untuk mendaratkannya. Alasan lain mengapa MU serius mengejar Kessie karena sang gelandang tersedia secara gratisan. Seperti yang kami tuliskan sebelumnya, Kessie masih enggan memperpanjang kontraknya di Milan. Sejauh ini Milan juga kesulitan meyakinkan sang gelandang untuk bertahan. Itulah mengapa MU akan mencoba merayunya untuk menaikkan perjanjian prakontrak di Januari nanti. MU punya satu keunggulan dibanding klub-klub peminat Kessie lainnya. Dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu, Kessie sempat mengakui bahwa ia penggemar Man United. Hadapi West Ham di Carabao Cup, Henderson belum bisa main. Edinson Cavani comeback. Sebuah informasi datang bagi Manchester United jelang pertandingan melawan West Ham di ajang Carabao Cup. Ole Gunnar Solskjaer diyakini bakal melakukan rotasi besar-besaran di laga ini. Laman resmi MU memberikan beberapa bocoran mengenai skuad MU di laga melawan West Ham ini. Ada beberapa pemain yang dipastikan akan tampil di laga ini. Menurut bocoran dari laman resmi MU, kiper muda Manchester United Dean Henderson belum bisa dimainkan di laga ini. Sang kiper baru saja sembuh dari COVID-19, kondisinya diklaim masih belum cukup fit, sehingga ia belum bisa dimainkan di laga yang akan datang. Sementara David De Gea akan diistirahatkan terlebih dahulu, sehingga Tom Heaton kemungkinan besar akan tampil sebagai starter di laga melawan West Ham tersebut. Dalam laporan tersebut, MU menyebut bahwa Cavani berpotensi comeback di laga melawan West Ham. Sang striker sudah menepi dari skuad MU sejak awal musim kemarin. Ia mengalami cedera di laga uji coba melawan Stoke City. Kini, kondisinya berangsur-angsur membaik sehingga ia berpotensi comeback di laga tersebut. Pada laga ini, Solskjaer memastikan ada satu pemain MU yang akan jadi starter. Ia adalah Jesse Lingard yang tampil dengan apik di akhir pekan lalu. De Gea dan Henderson silakan bertarung untuk jadi nomor 1.
Ole Gunnar Solskjaer belum tahu persis siapa kiper nomor 1 Manchester United. David De Gea dan Dean Henderson harus bersaing sehat. MU punya kedua kiper yang boleh dibilang punya kemampuan sama bagusnya, De Gea dan Henderson. De Gea meski dikritik karena kerap melakukan blunder dalam beberapa tahun terakhir, dia tetaplah sosok berpengalaman. Sementara itu performa mantap Henderson bersama Sheffield United 2 musim lalu membuatnya ditarik balik musim lalu. Henderson memang belum bisa sepenuhnya menggeser De Gea, tapi dia selalu tampil mantap ketika dipercaya. Sepanjang musim lalu De Gea tampil 36 kali di seluruh kompetisi sementara Henderson punya 26 penampilan. Pertanyaan soal siapa kiper nomor 1 MU kembali muncul musim ini. Dengan target juara Liga Inggris, MU jelas harus memilih antara De Gea atau Henderson sebagai kiper utama. Di 6 pertandingan awal, De Gea memang masih jadi pilihan utama, sebab Henderson lagi dalam masa pemulihan usai sembuh dari COVID-19. Melihat performa De Gea di awal musim ini, terutama saat menepis penalti Mark Noble di laga kontra West Ham, publik mulai menyebut pemain asal Spanyol itu pantas jadi nomor 1. Tapi, Solskjaer tidak berpendapat seperti itu. Manajer asal Norwegia tersebut ingin De Gea dan Henderson bersaing secara sehat musim ini. Dengan jumlah laga mencapai 50-60 musim ini, De Gea dan Henderson dibutuhkan betul oleh Solskjaer yang bakal melakukan rotasi. Bahkan, tak menutup kemungkinan kiper ketiga Tom Heaton juga akan bermain. Solskjaer akan melihat dari sana siapa yang sebenarnya pantas menjadi nomor 1, apakah David De Gea atau Dean Henderson. Waduh, Jesse Lingard tolak tawaran kontrak dari Manchester United. Rencana Manchester United untuk memperpanjang kontrak Jesse Lingard tidak berjalan mulus. Sang playmaker dilaporkan menolak tawaran perdana setan merah baru-baru ini. Manajemen MU berencana memperpanjang kontraknya yang habis di tahun 2022 nanti. Namun The Athletic mengklaim bahwa Lingard menolak tawaran pertama MU tersebut. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sangat ingin Lingard bertahan di timnya. Ia menilai sang playmaker bisa menjadi pembeda bagi timnya meski ia dimainkan dari bangku cadangan. Itulah mengapa Solskjaer meminta manajemen MU agar melakukan segala cara agar Lingard bertahan di tim mereka. Manchester United sudah melepaskan tawaran perdana untuk Lingard, namun draft kontrak itu ditolak oleh sang pemain. Penyebab penolakan Lingard itu bukan karena nilai kontraknya, melainkan karena tidak ada jaminan bagi jam bermainnya bersama setan merah. Lingard enggan hanya jadi pemain pelapis di MU sementara Solskjaer tidak bisa menjaminnya tampil reguler, sehingga Lingard menolak tawaran tersebut.